Apa? Kamu minta cerai, Nur? Suara Mas Jaka tergagap. Tepatnya, mungkin ia merasa shock dengan permintaanku. Lah iyalah, siapa juga yang mau punya suami cacat dan tak berguna? Aku masih cantik dan bisa mencari lelaki lain dan bisa memanjakan diri dengan uang. Sudah putraku begini ulamu, kamu meninggalkannya tanpa rasa kasihan. Ibu yang masih berstatus ibu mertua bersuara lantang menatap. Dikiranya aku akan diam saja. Enggak dong, lagian apalagi yang bisa diharapkan dari keluarga ini? Capek iya. Mungkin iya, ia lebih tertarik sama suami orang, Bu. Timbal setelah mencemooh. Kamu juga sadar diri dong, statusmu apa? Tentu, aku tidak tinggal diam. Aku lebih baik darimu. Aku masih lajang hingga seperti ini. Lah kamu sudah punya suami, masih juga kegatelan. Ish, dasar. Han, terserah kamu mau bilang apa. Aku tak peduli. Satu hal lagi, khusus buatmu, Bu. Jaga putra-putra cacatmu agar enggak nular ke putrimu yang sedang hamil. Tentu, ucapan tajam ini aku lontarkan pada ibu mertua. Rasanya malas ingin menyebutnya ibu mertua. Lah aku ingin cerai dari putranya. Cukup, Nur. Tiba-tiba Mas Jaka menghardik. Dengan senyum sinis aku perlihatkan. Sabar Mas, sebaiknya kumpulkan tenagamu buat jadi babu di rumah ini. Ya, seperti Bayu dan Rina dulunya. Tapi maaf saja, karma dari mereka tidak berlaku padaku. Enak saja menghardikku. Dikiranya dia siapa? Meskipun masih berstatus suami, bukan berarti ia penting saat ini. Apa yang bisa kuharapkan dari suami cacat? Apa kata teman-temanku nanti? Kalau masalah selingkuh tersebar videonya, itu sih nggak apa-apa. Sedangkan artis saja tersebar videonya makin laris. Anggap saja video itu ajang promosi. Apa kamu tak kasihan ke Zilan? Ia masih kecil dan butuh kita, Nur. Lirih Mas Jaka yang sama sekali tidak menyentuh hati. Hidup butuh uang. Aku masih muda dan cantik. Tubuhku masih bagus, dengan wajah putih glowing. Jika aku menikah lagi, pasti banyak yang mau. Di reunian saja, banyak yang ingin mendekati dan mengajak kencan. Itulah kenapa aku sangat bersemangat pergi reunian. Hanya saja, setelah Mas Jaka tak punya kerjaan, aku memberanikan diri selingkuh. Beginilah aku, harus cerdas dong. Masa mau aja diajak susah? Yang ada kulit wajah makin keriput dengan kemiskinan. Oh tidak, aku harus menjaga kulit wajahku tetap cantik glowing. Jangan banyak drama Mas. Kamu tuh lelaki, masa cengeng? Mas Jaka meneteskan air mata. Astaga, ia seperti... muak deh melihatnya. Kok mendadak ia seperti Bayu. Tidak diherankan, lah ibu bapaknya sama. Udah deh Mas, ceraiin aja dia. Percuma kamu menangis, gak bakalan mengubah keadaan. Iya Jaka, ibu setuju dengan ucapan Stella. Tapi ibu, aku... Ucapan Mas Jaka terhenti. Aku tahu ia tak ingin bercerai. Terus aku bisa apa? Menerima kekurangannya? Oh tidak, jangan-jangan nanti aku malah membiayai hidupnya. Sudah malu punya suami cacat, tambah lagi aku menanggung biaya hidupnya. Itu mah bodoh namanya. Udah deh, ngapain juga mempertahankan istri gak punya malu?
Makanya dengerin aku dulu. Ini malah mendengarkan wanita itu. Ini juga salahmu, Mas. Memanjakan dia dari dulu. Bahkan aku jadi babunya dulu. Kamu biarkan. Satu hal lagi. Kamu masih ingat kan gimana ibu menangis karena uang menggadaikan rumah ini buat beli mobil? Ini nih wanita yang kamu pertahankan. Tuh, adik menyalahkan kakaknya. Drama persaudaraan yang membosankan. Kuakui, Mas Jaka suami yang tidak neko-neko. Ia hanya menuntut aku berdandan dan bau harus wangi. Tapi sayang, semua bukan untuknya lagi. Pergilah Nur, jika itu maumu. Tolong jaga Zilan. Ini ada sedikit uang buat kebutuhan Zilan. Mas Jaka merokok uang dari sakunya, lalu memberikannya padaku. Terdengar suaranya parau. Cengeng amat. Aku terima uang itu, lalu melihat jumlahnya. Hanya 80.000. Ini mah hanya buat cemilan aja, Mas. Hanya 80.000, tapi lagaknya seperti memberi uang banyak. Aku hanya mampu segitu, Nur. Ini, aku mengembalikan uang itu ke tangan Mas Jaka. Buat kamu aja. Lagian aku tuh kasihan sama kamu, Mas. Keadaan seperti ini, apa yang bisa kamu perbuat? Kumpulkan saja uang itu minimal 200.000 baru aku terima. 80.000 dapat apa? Nafkah yang sangat memalukan. Aku akan cari uang lagi, Nur. Tapi jangan abaikan Zilan jika kamu sibuk di luar. Sudah keadaan seperti itu, masih juga mengatur aku. Lama-lama bikin aku muak. Sebaiknya aku pergi. Itu urusanku. Udah deh. Lebih baik aku pergi. Anggap aja uang itu sumbangan dariku, Mas. Dasar wanita mulut comberan. Pergi dari sini. Ibunya langsung meradang. Wow, apa enggak stroke nantinya? Marah-marah terus. Sabar, Bu. Aku juga enggak betah di sini. Lagian jaga kesehatanmu agar bisa mengurusi semua anak-anakmu yang enggak bener. 3 bersaudara, semuanya aneh. Pergi. Setelah melempar vas bunga kecil yang biasa menghiasi meja. Untung tidak mengenai aku. Dasar gila. Wanita hamil gila. Lalu aku berlalu pergi secepatnya daripada aku dikeroyok keluarga sialan. Zilan dititip ke mama. Jam 3, aku ada janjian kencan dengan Burhan. Ia mantan pacarku dulu sebelum menikah dengan Mas Jaka. Ya, bisa dibilang aku menolaknya karena menerima ajakan Mas Jaka menikah. Kini, Burhan sudah punya istri dan anak. Tak masalah karena ia seorang pengusaha showroom mobil bekas. Uangnya banyak dan ia berjanji akan memberikanku sebuah mobil jika aku mau menjadi istri simpanannya. Jangan lama-lama, Nur. Mama juga ada acara di rumah Bu RT, ucap ibu sambil menggendong Zilan menggunakan kain gendongan. Iya, Bu. Namanya juga lagi cari kerja. Ntar kalau aku dapat uang banyak, akan aku bayar aja orang buat jagain Zilan, jawabku sambil menyemprotkan parfum. Aku harus wangi dan bersih, biar Burhan tetap sayang. Kemana, Nur? Udah hampir sore loh. Papa baru pulang dari pasar. Setiap hari pasti bawa sesuatu untuk dimasak. Bisa tercium kalau papa bawa ikan asin. Bau yang gak enak. Ada teman yang janjikan cariin kerja, Pak. Papa kan tahu, Mas Jaka gak bisa diharapkan. Iya, jadi suami lembek kali. Terus gimana dengan Jaka? Aku minta cerai, Pak. Bagus itu. Lah iya gak ada kerjaan dan cacat lagi.
Mau makan apa kamu sama dia? Tuh kan, ibu aja setuju. Ini semakin membuatku semangat. Tapi jangan pulang kemalaman. Iya, Pak. Untung orang tuaku tidak main media sosial. Kalau tidak, pasti tahu tentang video itu, mengingat kejadian aku digerebek. Wih, sangat memalukan. Bukan saja siaran langsung FB dari istrinya Burhan, ada yang merekam saat itu juga. Tapi mau diapakan, terlanjur berendam, ya mandi aja sekalian. Toh aku lebih cantik dari istri Burhan. Kamu masih cantik seperti dulu, Nur. Burhan membelai rambutku dengan mesra. Iya dong, aku merawat diri hanya untukmu, Burhan. Jawabku merasa tersanjung. Tentu ini pujian yang sering aku dengar. Kami parkir di tempat sepi. Tempat ini dikelilingi semak-semak tinggi hingga mobil tak akan terlihat dari jalan. Ya, ini tempat yang strategis buat memadu kasih. Lagian, jika kami ke hotel, takutnya ada Satpol PP dan istrinya bisa cepat menemukan kami. Entah kenapa ia tak mengajakku ke hotel berbintang. Kapan aku diberi mobil, Burhan? Capek naik angkot terus. Kulitku bisa hitam terkena matahari. Nunggu di tepi jalan, aku bersandar manja di bahunya. Sabar sayang, saat ini keuangan showroom dipegang istriku. Ya, semenjak ketahuan kemarin. Berarti kamu udah kere. Astaga, jangan sampai Burhan tak bisa memberikan apa-apa hingga percuma aku tidur dengannya. Tenang sayang, tak semuanya dikendalikan istriku. Pokoknya kamu pasti aku beri mobil, asalkan kita udah nikah diam-diam. Janji ya? Iya. Senangnya hati ini, aku akan punya mobil. Tak sia-sia aku perawatan selama ini. Inilah gunanya agar bisa terlihat cantik dan menarik. Dasar. Jadi di sini kalian memadu kasih. Tiba-tiba pintu mobil dibuka. Istri Burhan muncul seperti hantu hingga tak terdengar suara langkahnya. Namun tidak. Panas. Aku menjerit kepanasan. Wanita gila itu menyiramkan bensin hingga membasahi lengan kanan dan pipiku, lalu menyalakan korek api. Rasakan, biar wajahmu hancur hingga tak ada yang melirik. Tolong, panas. Aku berlari keluar saat api itu membakar pipi dan lenganku. Berlari pun tak ada tujuan, karena ini hanya pinggir semak-semak. Dan entah di mana ada sumber air atau sungai. Tidak, panas, tolong. Bersambung.